Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Mazmur Daud berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Biar saat ini kita datang sama Tuhan, bukan karena sebuah rutinitas, sebuah kebiasaan yang setiap hari kita lakukan. Tapi tiap kali kita datang sama Tuhan, datang dengan penuh kerinduan. Rindu akan hadirat Tuhan. Rindu mengalami perjumpaan dengan Dia. Rindu mengalami kasih sayangnya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, oh sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, oh Tuhan, keselamatanku. Katakan dari hatimu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, oh selamanya. Haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan, indah di hadiratmu. Haleluya.
sembah Tuhan, kami sembah Yesus. Kami datang padamu dengan kerinduan kami. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, buka hatimu, sembah Dia, nikmati Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiarada baharana la barana lamu. Shiridiana la barana la baya shikini binarana lamba. Oh, hadiratmu, hadiratmu. Kiara baharada la barana la barala barala barala. Biar setiap kami mengalami hadirat-Mu Tuhan saat ini. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Setiap kami mengalami hadirat-Mu, Shekinah glory-Mu Tuhan. Turun dalam nama Yesus, menjamah setiap kami, menjamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kiarara barala batakara barala 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 ba. Kina barala bayara dala barala barala ba. Kuriara barala 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 ba. Shidi diarala barala barala barala. Hadirat-Mu memberkati kami. Hadirat-Mu mengurapi kami. Halo keluarga ACC yang luar biasa, saya percaya di hari yang baru ada mujizat baru, ada pengharapan dan baru dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan share Worship from Home edisi Saat Teduh dengan judul Together Always Be Better. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 24-25 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya bacakan begini firman Tuhan. Dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Saudara, kita akan lemah, kerohanian kita akan makin merosot dan memudar pada saat kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Tidak ada seorang pun yang kerohaniannya terlalu kuat sampai dia tidak membutuhkan dukungan orang lain untuk bertumbuh. Saudaraku, di dalam hidup bergereja, dalam komunitas tentunya, kita dipanggil untuk saling memperhatikan, saling peduli satu sama lain, saling berbagi, saling membangun, dan saling menyatakan kebaikan satu dengan yang lain. Pertumbuhan rohani yang sejati tidak boleh hanya dipahami secara personal, seolah-olah itu hanya urusan saya dengan Tuhan nantinya, bukan. Tetapi pertumbuhan rohani yang sejati juga harus dipahami secara komunal, yaitu melibatkan tubuh Kristus, yaitu teman-teman berkomunitas di dalam rumah Tuhan. Saudara seiman yang bersama-sama dengan kita di dalam sebuah gereja lokal dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka mungkin dipakai oleh Allah untuk membentuk karakter kita dan mendewasakan kerohanian kita. Gereja bukanlah kumpulan malaikat. Gereja bukanlah kumpulan orang yang sempurna, yang tidak berbuat dosa lagi. Di dalam gereja, orang yang berdosa justru berkumpul memerlukan Yesus.
Sehingga pasti ada masalah dan konflik yang timbul di dalam rumah Tuhan. Gaya hidup komunal, kadang-kadang kita dilukai orang lain, tapi kadang-kadang kita juga melukai orang lain. Namun melalui masalah-masalah dan konflik yang ada tersebut, justru kita belajar saling mengasah, bertumbuh semakin dewasa. Masalah-masalah dalam hidup berkomunitas dalam rumah jangan dilihat sebagai sebuah ancaman, tetapi harus dilihat sebagai sebuah kesempatan buat kita untuk bertumbuh jauh lebih baik. Pastor Nala selalu mengingatkan kita dengan berkata, "We are live in one big house with many rooms." Kita tinggal dalam rumah yang besar dengan banyak ruangan. Itu sebabnya masalah yang timbul dalam kehidupan berkomunitas harus diselesaikan dengan hikmat dan tuntunan kebenaran firman Tuhan. Kita masuk dalam persekutuan di tempat ini bukan karena kita suka dengan semua orang yang ada di dalamnya, tetapi karena Tuhan memberikan mereka untuk bersama-sama dengan kita, untuk saling belajar, belajar banyak hal bersama-sama di dalam rumah. Ingat, di dalam rumah kita bersama, untuk saling mengasah, untuk saling bertumbuh bersama, untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Disitulah terjadi pertumbuhan rohani kita. Gereja bukanlah komunitas yang sempurna. Gereja dibangun dengan segala kekuatan dan kelemahan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Melalui kekuatan dan kelemahan itulah setiap orang dalam gereja dapat saling membagi hidup, saling melengkapi, dan memperkaya satu sama lainnya. John Ortberg menyatakan bahwa fondasi hidup berkomunitas dan dasar hidup bergereja bukanlah kesempurnaan, tetapi kerendahan hati untuk mau belajar satu sama lain dan sikap saling mempercayai satu sama lain. Tanpa kerendahan hati dan sikap saling percaya, kita sulit untuk membangun komunitas yang sehat. Mungkin kita masih bergumul dengan sifat manusiawi kita yang suka marah, suka dendam, iri hati, sombong, suka menghakimi, jelek-jelekan orang lain, membuli, egois, mungkin kita kasar dan banyak hal. Tapi Tuhan menarik, menggunakan komunitas untuk mendewasakan karakter kita dan menyembuhkan penyakit-penyakit rohani kita. David W. Gill dalam bukunya yang berjudul Becoming Good menyatakan, gereja adalah sebuah rumah sakit bagi orang yang sakit, sebuah gimnasium untuk kesehatan kita, sebuah laboratorium dan sekolah bagi karakter kita. Keluarga HCC, hidup berkomunitas dalam satu rumah memang tidak mudah, tetapi hal itu baik dan bernilai bagi kesehatan dan kedewasaan rohani kita semuanya. Keluargaku, di Home Community Church dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang sedang menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh, saya berdoa sungguh kiranya kita saling menguatkan dalam kehidupan kita berkomunitas dan kita saling menguatkan dalam doa pastinya. Mengakhiri Worship from Home edisi Saat Teduh ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan Worship from Home edisi Saat Teduh di hari ini. Kami yakin Tuhan, kami kuat ketika kami hidup bersama. Konflik yang ada di dalam rumah kami akan selalu mendewasakan, selalu mengasah kami untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Justru memberikan hikmat Tuhan bagi kehidupan kami,
memberikan pewahyuan yang jauh luar biasa dari sebelum-sebelumnya. Mari Tuhan, berikan kami hati yang mau diubahkan. Berikan kami hati seorang murid yang mau diajar, yang mau dibentuk, yang mau diatur, sehingga kehidupan kami tidak lari dari tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh berdoa kiranya Tuhan mengadakan mujizat bagi setiap kehidupan kami dalam berkomunitas, di dalam rumah kami, di dalam rumah Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat berdoa sama-sama katakan amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.